Lah fungsi partai mengagregasi kepentingan-kepentingan goal ini. Lah yang terjadi saya nggak tahu ya persis ya, saya ngerumat orang sendiri aja, memahamkan ini saja. Jenengan memilih PKB itu harus punya dasar. Dasarnya adalah memperjuangkan identitas PKB. PKB harus menang, harus menjadi penguasa karena punya cita-cita yang berbeda secara ideologis dengan partai yang lain-lain. Oke. Kan begitu seharusnya partai juga begitu. Yang lain loh ya. Iya. Menonjolkan identitasnya goal itu apa? Sisi pembedanya di mana sih? Nah ini yang belum pernah didiskusikan. Oke. Diperdebatkan, diagregasikan. Yang terjadi kan ya yang penting dapat lah. Oke, kembali lagi di Speak Sana, Speak Sini. Ayo, akhirnya di awal tahun 2022, sangat banget gue ngomong 2022, ya aku bangkit lagi mau podcast dengan salah satu orang yang sangat terkenal di dunianya. Ada Gus Bashir nih. Kali ini aku bangkit mau ngobrol tentang apa jenenge ya, posisinya beliau sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Purbalingga, Udu Banjarnegara, Udu Banyumas, Udu. Sehat Gus? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jenengan sehat Mas Bangkit? Iya, kering-kering alhamdulillah ya kering. Nah, hari ini kita ngobrol memang sengaja ini tentang politik, sesuatu yang kata Sogi itu seperti lumpur kubangan yang penuh dengan kotoran ya. Tapi sebagai seorang Gus Bashir ini ya, wis nganggo Gus, kemudian Gus Bashir ini juga punya lembaga pendidikan, aktif di NU, dan kita juga sering melihat belakangan ini adalah banyak sekali tokoh-tokoh NU yang berkiprah di jagat politik ya Gus. Angger nggo seorang Gus Bashir ini, politik itu kayak apa Gus? Ya, politik kalau bagi saya adalah salah satu media yang memperjuangkan apa yang dicita-citakan itu. Jadi posisinya hanya sebuah media, bukan tujuan. Kayak apa Gus? Mungkin bisa digambarkan proses politik itu berarti proses kayak apa Gus? Ya, proses politik berarti ada sesuatu yang dicita-citakan, ada sesuatu yang harus diperjuangkan melalui jalur politik. Jadi politik itu bukan tujuan, tetapi cara mencapai kekuasaan, cara mewujudkan cita-citanya. Politik berorientasi menguasai struktur kekuasaan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita. Tapi kenapa kita sering melihat anak-anak muda dan medsos saja politik itu ora lah, itu sesuatu yang benar-benar memuakkan loh Gus. Bahkan ada orang-orang yang kemudian memilih apolitis gitu ya. Angger wis dibaraki wong-wong politik kuwi hewane pencitraan gitu ya. Kenapa politik kayak gitu Gus? Apakah karena memang tujuannya yang memang sudah begitu, atau kita sebenarnya tidak on the track kalau kita ngomong politik? Iya, di mana politik sudah bergeser pada titik terendah. Terendah Gus? Di politik itu dimanai dengan trik-intrik, manuver, terus tidak on the track. Di track lurus saja melakukan trik-intrik, itak-iwer dan lain sebagainya. Padahal itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang normatif, konstitusional gitu.
Di akhirnya karena posisi makna politik bergeser pada titik terendah, itu akhirnya pada jengah enggan untuk masuk menjadi politisi. Itu padahal makna yang sesungguhnya itu adalah politik media untuk menguasai struktur kekuasaan dalam rangka mewujudkan cita-cita, yaitu berupa mensejahterakan masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, pada atmosfer yang ada, yang menjadi mayoritas dipahami oleh masyarakat, itu politik berisi soal perebutan kekuasaan, jual beli suara, dan lain sebagainya. Akhirnya makna politik bergeser pada posisi yang terendah. Pragmatis itu. Nah, yang perlu dijelaskan pada masyarakat di dalam sistem yang kita sepakati kan demokrasi. Demokrasi kita memberi ruang partai politik, artinya proses politik melalui jalur partai politik. Nah, fungsi partai politik adalah mengagregasi kepentingan. Cuman makna kepentingan ini udah bergeser pada titik terendah. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Transaksional untuk kepentingan pribadi. Ini yang harus diluruskan, disosialisasikan. Dan saya mungkin berkepentingan pada saat ini untuk ikut serta mensosialisasikan sebenarnya politik yang sesungguhnya harusnya bagaimana. Nah, terus kenapa kita berada pada posisi terendah? Apakah karena kita salah melakukan reformasi misalnya? Cita-cita reformasi mbuh nang ngendi gitu ya? Atau memang dunia politik itu diisi oleh orang-orang yang memang tidak selayaknya berada di situ, Gus? Jadi gini, kita belum siap berdemokrasi. Belum siap. Satu, jadi saya menelisik ada dua hal esensi yang menjadikan posisi makna politik menjadi terendah. Yang pertama adalah disorientasi visi apa yang seharusnya diperjuangkan. Yang kedua, belum siap berdemokrasi. Orientasinya sekarang apa berarti, Gus? Itu memang benar-benar kepentingan pribadi. Ya, kepentingan pribadi, maka disebut dengan atau kepentingan kelompok. Ya, wujudnya, wadahnya, sistemnya seakan-akan demokrasi atau memang demokrasi, tapi untuk kepentingan oligarki, kelompok-kelompok tertentu. Nah, maka di sini saya selaku nggak sih sombong ya, walaupun saya masih muda tapi siap di posisi tua, ketua Dewan Syuro DPC PKB. Jadi kita harus memilah-milih mana sebenarnya apa yang sebenarnya kita perjuangkan. Yang kedua, melalui jalur apa yang diperjuangkan itu. Salah satu diantaranya adalah lewat kekuasaan melalui aturan-aturan yang berlaku di partai politik dan perpolitikan itu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama, kita harus tahu sebenarnya goalnya apa yang diperjuangkan, cita-citanya apa. Antara kelompok satu, partai satu dengan partai yang lain, itu harus tahu dirinya sendiri. Identitas mereka masing-masing harus tahu. Sehingga mereka kok memilih PKB, alasannya kenapa? Milih partai yang lain, saya nggak menyebut partai lain ya, biar partai yang lain-lain lah. Biar yang tahu lain kan tahunya PKB aja ya. Iya.
teori marketing dipakai ya. Tanpa menyebut merek lain. Betul. Itu satu. Yang kedua, sekaligus kita sadari, sepakati bareng bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi. Dan kita harus sepenuhnya menerima, memahami, dan konsisten menjalankan demokrasi itu sendiri. Nah, persoalannya ini malah di dua hal kita sudah pada posisi terendah, bahwa kita mengalami disorientasi terhadap apa yang sebenarnya kita perjuangkan. Yang kedua, kita belum siap demokrasi. Meskipun sudah melalui proses yang panjang dengan pasca reformasi, pemilihan langsung, setiap tahun kita ribut di medsos, kita belum siap berdemokrasi. Belum siap. Jadi kalau bahasanya Gus Dur itu, kita negara bukan demokrasi, bukan monarki, bukan juga aristokrasi, tapi negara bukan. Jadi negara yang belum sebenarnya sesungguhnya. Lah ini dalam kaidah apa yang saya pahami itu, politik itu menjadi wajib adanya. Tapi wajib itu wajib fakultatif, jadi hanya orang tertentu saja. Yang wajib bagi pribadi-pribadi itu adalah memahami, mengetahui goal yang dituju, cita-citanya itu harus tahu semua, menjadi kesepakatan bersama. Adapun yang masuk di ruang posisi politik itu memang orang-orang tertentu. Maksudnya begini, yang baku dalam kaidah kami itu adalah goalnya itu, cita-citanya itu. Adapun soal bagaimana caranya itu opsi pilihan. Di antaranya adalah demokrasi. Kita boleh menerapkan monarki, kita boleh menerapkan aristokrasi, kita boleh menerapkan demokrasi. Tapi yang baku itu apa? Goalnya apa itu? Kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Mewujudkan kesejahteraan. Nah, fungsi partai mengagregasi kepentingan-kepentingan goal ini. Nah, yang terjadi saya nggak tahu ya persis, saya ngerumat orang sendiri aja, memahamkan ini saja. Jenengan memilih PKB itu harus punya dasar. Dasarnya adalah memperjuangkan identitas PKB. PKB harus menang, harus menjadi penguasa karena punya cita-cita yang berbeda secara ideologis dengan partai yang lain-lain. Kan begitu seharusnya partai juga begitu. Yang lain loh ya. Menonjolkan identitasnya goal itu apa? Sisi pembedanya di mana sih? Nah, ini yang belum pernah didiskusikan, diperdebatkan, diagregasikan. Yang terjadi kan ya yang penting dapat lah gitu. Nah, aku penasaran Gus tentang PKB itu kan khas orang NU ya. Jadi wong NU ya umumnya PKB gitu. Terus kemudian otomatis banyak sekali orang alim dan ulama yang ada di situ. Image-nya kan ya wong alim akeh banget ya, wong bersih dan sudah tahu norma agama yang kemudian berbatasan dengan hal-hal yang baik dan yang buruk jelas. Tapi partai politik adalah sekarang agar misalnya kita dalam posisi rendah, di mana ini benar-benar sangat kotor ya, penuh dengan intrik, penuh dengan apa. Kirasane wong alim nang dunia kayak gue kayak apa, Gus? Ya itu tadi, kalau tidak ada tuntutan syar'i ya, itu memang semuanya akan menjauh dari dunia politik.
Tetapi hukum berpolitik itu wajib. Wajib, tapi wajib fakultatif. Fakultatif itu orang-orang tertentu jika sudah masuk ke situ udah gugur kewajiban yang lain. Sehingga orang-orang ya kayak seperti saya sebenarnya menolong kiai-kiai yang lain, intelektual yang lain yang enggan berpolitik karena politik sudah pada tataran terendah lah ya. Sini lumpur dan lain sebagainya. Dapat pahala. Maka politik dalam kaidah kami itu memang jihad tertinggi. Itu ya. Kalau tidak ada malah ya dosa direngkuh semua. Tapi kalau orang-orang yang bersih, orang-orang yang visionernya memang untuk kesejahteraan masyarakat luas itu harus masuk di situ, mewakili. Tapi kita sering melihat bahkan narasinya beberapa tahun yang lalu mungkin partai Islam berbasis Islam atau tidak, korupsi tetap ada di sana. Nah, itu persoalannya antara bedakan kita kan tadi saya ngomong terjadi disorientasi visi satu. Kedua, kita tidak siap berdemokrasi. Maka lebih baik kita bicara dua hal itu, maka akan nyambung semua. Contoh, kami PKB mempunyai visi, ini di ranah politik loh ya. PKB itu kan dilahirkan oleh NU. NU punya cita-cita. Cita-citanya itu apa? Ya, memastikan pemimpin mendistribusikan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin terdistribusikan atau berorientasi pada kemaslahatan. Lah, kalau di wilayah konteks pemerintah berarti NU ya berperan serta bagaimana caranya memastikan pemerintah daerah menentukan kebijakan-kebijakannya berorientasi pada kemaslahatan. Perannya di situ. Namun karena ormas NU ini posisinya sebagai ormas sosial keagamaan dalam aturan demokrasi itu wilayah dimensi orsospol, maka mendirikan partai politik yang namanya PKB untuk memerankan fungsi itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu kemaslahatan? Kan gitu ya. Nah, kemaslahatan kita itu berdasarkan dengan hasanah intelektual keilmuan para kiai-kiai, bahwa yang dimaksud kemaslahatan di sana adalah ya memastikan bahwa masyarakat terjamin kebutuhan dasarnya, tercukupi kebutuhan dasarnya, juga terfasilitasi kebutuhan sekunder dan tersier. Kalau dalam bahasa Arab ada, tapi mungkin publik agar tidak terlalu berat. Nah, persoalannya adalah itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Nah, dalam perspektif kami, kesejahteraan itu bukan hanya di wilayah dunia saja, tapi di akhirat, tidak parsial. Nah, yang jadi titik pembeda itu kalau ditelusuri itu pada pemenuhan kebutuhan pokok. Kalau dalam teori kebutuhan teori kebutuhan yang bukan dari hasanah keilmuan kita, itu ada titik pembedanya. Maka jangan kaget kalau PKB itu dewan-dewannya disebut ustadz gitu ya. Kesannya kan begitu ya. Ini kita perlu jelaskan bahwa PKB visinya dunia akhirat, kebutuhan dasar. Jadi ada tipologi atau stigma yang melekat bagi kami. PKB itu hanya mengurusi soal
sektor keagamaan saja, itu salah. Oke. Berarti mengubah tatanan termasuk nggak Gus? Kayak negara religi, negara Islam dan seterusnya itu konteksnya masih nyambung dengan itu atau? Masih nyambung, gini. Jadi substansi Islam itu adalah menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Apa itu? Ya, kemaslahatan. Dan fungsi Islam adalah mendamaikan. Mendamaikan dan kemaslahatan. Kemaslahatan tujuannya untuk kesejahteraan. Jadi fungsi Islam itu mensejahterakan. Nah, kata sejahtera itu diterjemahkan dengan Islam itu hadir dalam rangka menjamin, memastikan masyarakat tidak pandang bulu, mau muslim kayak mau non muslim kayak. Itu kebutuhan dasar, pokok, sekunder dan tersier. Mantap. Nah, ini berbeda dengan konsep negara Islam yang digembar-gemborkan di luar berarti. Nah, itu soal gini, kita merasa sama-sama yakin, mereka meyakini bahwa sama-sama kita harus tegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cuman soal cara, beda caranya. Oke. Oh, itu yang disebut dengan politik pada akhirnya. Iya. Goalnya itu adalah nilai itu mendamaikan dan kesejahteraan. Ya. Caranya. Tapi caranya yang berbeda. Kalau caranya mereka menginginkan satu-satunya dengan cara menegakkan negara menjadi negara agama. Iya. Kalau kita tidak, negara yang beragama. Iya kan? Ya, beda. Oke, kita mengkerucut pada soal tadi, soal apa yang sebenarnya kita perjuangkan. Ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, dan ini berbeda dengan teori yang dipakai oleh pemerintah daerah sekalipun. Ini yang harus digolkan. Ujungnya harus dipastikan di rencana program jangka panjang maupun daerah masuk. Ini visi kita. Oke. Karena kebutuhan dasar apa itu? Pertama, pemerintah itu harus menjamin soal kebutuhan dasar yang pertama, yaitu soal beragama. Kedua, menjamin soal terjaganya diri. Ya. Ketiga, harus menjaga pemerintah harus dipastikan menjaga akal. Yang keempat, pemerintah harus dipastikan menjamin kebutuhan masyarakat berupa terjaganya kehormatan. Oke. Ada yang memaknai kehormatan ini soal terjaganya keturunan. Ya. Ya. Ada yang terjaganya profesi seseorang. Maka PKB juga wajib berbicara soal buruh, soal profesi seseorang, terjaganya kehormatan orang, memastikan tidak terjadinya perzinahan di mana-mana, maka pelarangan prostitusi dan lain sebagainya itu. Yang kelima adalah terjaganya hak masyarakat untuk berekonomi, mendapatkan pendapatan yang halal dan thayyib. Nah, kalau konsep ini kan berarti kan masuk di seluruh aspek. Bahwa PKB tidak hanya ngurus soal beragama saja. Cuman bedanya kalau di teori yang kita ketahui dengan kebutuhan Maslow, itu unsur beragamanya tidak masuk menjadi kebutuhan dasar. Maka coba kita lihat di partai lain, bedanya dengan PKB dengan yang lain. Kan gitu. Nah, Mantap. nanti dari 5 aspek ini kita kisi-kisikan indikatornya seperti apa. Ini yang menjadi apa yang harus kita perjuangkan. Melalui cara apa? Yang proses demokrasi, melalui partai politik, melakukan kontestasi dalam pilkada dan lain sebagainya. Setelah itu goal ini harus
diwujudkan. Oke. Berarti dengan cara apa? Konstitusional. Oke. Ya kan? Dan tentunya demokratis. Oke. Ini berarti ada dua hal yang saya soroti Gus dari penyampaian tadi. Kita berarti konteskan ke lokal saja. Iya. Gitu kan. Anggar nasional bisa diwakili sih. Betul. Ya. Nah, kita sedang ngomong bahwa image publik sekarang adalah politik stabil, baik skala nasional maupun level lokal. Ya. Meskipun di medsos ana sing pating pecot atau genah ya, tapi secara umum politik stabil. Nah, ada dua hal Gus. Pertama terkait dengan PKB sendiri Purbalingga. Yang kedua nanti kita ngobrolin tentang bagaimana sebenarnya sudut pandang PKB terhadap progres Kabupaten Purbalingga gitu loh. Nah, yang pertama Gus, 9 kursi nyaingi partai lain ya, gitu kan. Tapi kita tidak melihat kiprah yang menonjol dari teman-teman PKB. Sangat sedikit yang kemudian dikenali, oh jebul kayak caleg PKB. Kalau sedapilnya sih mungkin ya, tapi secara umum sangat jarang. Padahal kalau dulu kita bisa mengenal beberapa anggota legislatif dari PKB, meskipun mungkin dapilnya tidak di situ gitu ya. Ada apa dengan teman-teman anggota Dewan Wakil Rakyat kami dari PKB ini? Iya. Jadi saya masuk baru-baru ini juga ya. Iya. Dan langsung jadi ketua Dewan Suro lah. Artinya awal-awal saya insya Allah istiqomah di PKB karena mungkin saya istiqomah jadi ketua Dewan Suro lah, kira-kira begitu. Lain kalau nggak jelas ini mungkin tidak jadi begini. Nah, tugas saya memang mengkonsolidir tadi. Teman-teman Dewan harus tahu apa yang kita perjuangkan. Ini tugas saya juga mengkonsolidir agar teman-teman Dewan ini harus tahu apa yang kita perjuangkan. Dan alhamdulillah di proses muskercap DPC PKB kita sudah mendapatkan visi misi program itu untuk di daerah. Yang kedua, 9 dewan ini karena ini kita sepakat, negara kita sepakat sistem yang kita pakai adalah demokrasi, harus siap berdemokrasi. Nah, adapun di ruang, maka kami tuntut mereka minta laporan bahwa fungsi dewan itu sebagaimana fungsinya, harus ini, itu, dan lain sebagainya. Adapun atmosfernya belum siap berdemokrasi, itu menjadi tantangan. Atmosfer internal atau eksternal? Atmosfer politik lokal Purbalingga. Iya, Purbalingga. Atau atmosfer gedung sebelah. Ya enggak, maksudnya kita mengalami hal yang sama lah, bahwa nasib kita itu semuanya belum siap berdemokrasi. Di partai tertentu juga orang-orangnya belum siap berdemokrasi, masyarakatnya juga belum siap berdemokrasi, birokrasinya juga belum siap berdemokrasi. Suruh netral yang enggak netral kan itu contoh begitu ya. Profesional yang enggak juga. Nah, ini yang harus kita sadari betul, bahwa kita punya amanah, bahwa kita punya visi yang bisa diagregasikan, di titik temunya adalah mensejahterakan. Cuman ada kecenderungan yang lebih cenderung, tadi saya sebutkan indikator kesejahteraan di kami begitu, di sana seperti itu. Nah, fungsi agregasi kan di situ. Kemudian diperjuangkan bersama-sama di jalur politik kekuasaan itu. Nah, yang jadi problemnya adalah atmosfer kita semua di semua lini loh, saya sebut itu belum siap berdemokrasi. Contohnya kayak apa, Bos? Contohnya dalam proses dari unsur-unsur demokrasi itu kan pilar-pilarnya kan equal, kesetaraan. Kedua, transparan. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan keadilan. Perangkat-perangkat itu yang harus konsisten seperti itu kan termasuk
pilar-pilar demokrasi itu kan adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, sipil, civil society, wartawan. Ya, media. Coba saya nggak mau buka lah, sadar-sadaran aja kan belum siap semua berdemokrasi. Soal transparansi, publik mengetahui nggak anggaran pemerintah Kabupaten Purbalingga? Contoh begitu. Ya. Kedua, publik siap apa enggak bahwa sebenarnya dewan itu fungsinya sangat luhur sekali, tapi ternyata kalau enggak terjadi money politik, mereka sungkan untuk memilih lah kira-kira begitu kan. Ternyata belum siap itu di civil society-nya. Ke pemerintah kabupaten, eksekutif di birokrasinya saja ya nun sewu ya. Good governance-nya itu juga harus melakukan push agar betul-betul stay sebagai pemerintah yang birokrasi yang punya political will. Sudah digaji, sudah dididik, sudah di apa, harus fokus pada pelayanan publik pelayanan publiknya. Dan dari APBD kan ternyata juga kan anggaran yang untuk infrastruktur diantaranya adalah bayar birokrasi kan besar sekali. Bahkan kalau dicentang perenang distribusi APBD itu yang 2 miliar sekian, itu kan hampir 45% sampai 50 lah untuk bayar rutin itu ya, biaya rutin itu lah. Pos-pos yang tadi untuk itu baru faktor penunjang kan. Kalau saya mengelompokkan infrastruktur, sarpras, kedua birokrasi itu penunjang. Core-nya itu adalah kesejahteraan. Bagaimana masyarakat terjamin mempunyai pemahaman keagamaan yang moderat. Masyarakat harus mengakui adanya pluralitas dan bersikap toleran. Masyarakat diberi kebebasan untuk beribadah. Itu goal visi keagamaannya, terjaga agamanya. Masyarakat mendapatkan stabilitas politik, keamanan, itu juga core dari apa yang disebut tadi maslahah menuju kesejahteraan. Masyarakat harus terpenuhi kebutuhan kesehatan. Masyarakat harus terpenuhi terjaganya pemikiran yang logis dan rasional, akal waras melalui jalur pendidikan. Ini core-nya. Masyarakat harus terpenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa gaji yang layak, karena profesi kita wajib menjaga profesi mereka dengan menggaji standar kesejahteraan mereka. Ini hal yang core of the core. Artinya dari penjelasan Gus Basir ini saya justru menangkap pertama anggota dewan di PKB sejauh ini belum efektif dan efisien untuk menggapai goal. Makanya itu perlu pendekatan-pendekatan khusus nih di internal. Ya saya kira tidak hanya anggota dewan. Anggota dewan juga tidak semuanya tuh tidak paham soal kayak gini. Cuman mereka masuk di dunia yang atmosfer yang memang centang perenang. Masyarakatnya belum siap demokratis. Tapi kalau pakai alibi penjelasan seperti itu, kemudian kita menjadi sangat tidak punya peluang untuk mengubah arah demokrasi jauh lebih baik kan, Gus? Kalau alasannya eksternal kita sudah sangat crowded gitu loh. Iya, jadi kalau mau jujur saja maka ada muncul faham yang disebut dengan anarko ya. Bahwa meyakini tidak ada pemerintah pun masyarakat bisa jalan, kesejahteraan bisa terwujud. Tapi keyakinan ini tidak menjadi keyakinan kami yang di NU. Karena pemerintah
negara menjadi wajib adanya. Karena dengan adanya pemerintah terwujudlah kesejahteraan. Nah, tugas kita untuk membenahi pemerintahan melalui jalur proses politik konstitusional. Kira-kira begitulah. Nah, titik poinnya kesadaran. Ya, yang persoalannya makna politik sudah bergeser. Itu yang terjadi, ada kabar para anggota dewan dan kemudian partai-partai politik itu tertekan oleh salah satu kubu. Ya, sekarang kecenderungannya itu semua ya, itu monolitik lah. Monarki yang dibungkus dengan demokrasi lah, sampai bisa menangkap itu. Jadi kita sudah bersepakat bahwa demokrasi, maka seharusnya kita harus konsisten berdemokrasi. Dan ini salah satu problem serius di Purbalingga kalau ngomong monolitik gitu. Ya, tidak hanya di Purbalingga lah ya. Ya, kita ngomong Purbalingga aja, Gus. Saya nggak tahu di mana-mana ya, tapi harus diperjuangkan bersama-sama bahwa kalau betul-betul tujuannya mensejahterakan masyarakat Purbalingga, ya harus menerima caranya. Dan kita sepakat demokrasi kan. Nah, kita harus sadar dan sepenuhnya pertama fokus soal visi. Ya. Agregasi kepentingan di situ. Kami punya visi yang diperjuangkan begini loh. Kan begini, tadi yang saya sebutkan. Orang NU juga harus sadar diri. Karena orang NU, maka sepatutnya, selayaknya semua orang NU milih PKB. Karena nggak mungkin identitas ini ditemukan di partai lain. Ini sekaligus promosi tugas. Meskipun sama-sama hijau. Sama-sama hijau itu ya. Gitu loh. Ya. Oke. Tadi soal cara harus demokratis. Demokratis itu maksudnya itu ya tadi good governance, keseriusan, keprofesionalan, transparansi, kesetaraan dan lain sebagainya. Di ruang-ruang instrumen-instrumen demokrasi. Tapi Gus, kalau menurutku mengandalkan yang namanya political will atau kesadaran gitu ya, kan absurd Gus. Dan itu sampai kapanpun orang Indonesia kalau ngomong kesadaran angel sadare Gus. Angger maboknya tuh cepet tapi sadar angel banget gitu. Iya. Menjadi sangat tidak solutif wacana soal sadar kita sedang berdemokrasi, harusnya prosesnya juga demokrasi. Kan susah, Gus. Saya sebenarnya membatasi diri karena kalau udah masuk di situ udah menjadi politisi. Oh iya, siap. Saya suruh, Pak. Jadi ada yang dunia lapangan begitu, ya Tanfid, dewan yang tahu ya. Tapi saya memberikan amanah kayak gini loh, ya fungsi kan syuro begitu. Saya tahu sebenarnya. Tapi ya saya menjaga ruang-ruang begitu. Nanti bisa ditindaklanjuti oleh Ketua Tanfid DPC PKB dan Dewan lah. Sampean bisa mencari informasi hal-hal yang begitu itu. Ya, di Japri itulah suruh siap-siap saya nanti main ke sana. Iya, kira-kira begitu. Nah, kalau ngomong di luar kesadaran mungkin pemerintah itu tadi government ya, pemerintahan yang baik, kemudian problemnya juga secara politik kita juga monolitik ya bahasan. Kalau kita ngomongin soal semestinya langkah pemerintah ini eksekutif legislatif harusnya gimana Gus? Ya pertama ya political will ya, pertama kesadaran diri. Kalau political will kesadaran diri. Ada kesadaran di situ kira-kira? Sudah ada? Tugasnya saya mentausiahkan. Ruang dakwah kan gitu. Partai saya kan media dakwah, media memperjuangkan yang mengapa saya memberanikan diri di jalur politiknya. Karena saya yakin tidak hanya urusan dunia saja, tetapi menjadikan amal di akhirat kan begitulah. Itu ini bahasanya diplomatis karena sudah bersilaturahmi. Iya. Sudah akrab kembali. Iya. Ya. Yang kedua soal tadi bagaimana caranya ya sistem dan regulasi.
Oke. Ketiga ya kembali lagi penegakan sistem itu, artinya penegakan hukum. Ya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, itu aja. Persoalannya itu semuanya tidak siap melakukan hal-hal yang begitu. Contoh saja partai politik sekarang udah sangat pragmatis sekali. Posisi partai udah bukan agregasi kepentingan politik yang luhur, kepentingan masyarakat luas, tapi sangat pragmatis sekali. Posisi partai itu bukan kendaraan politik, bukan stempel. Cukup ada calegnya, disetorkan ke KPU, sudah selesai. Kan begitu fungsi partai politik. Sehingga disitulah terjadi, karena aturan mainnya begitu, terjadi yang sifatnya pragmatis. Nah ini yang harus, ya tadi pertama kesadaran saya sendiri, menyadarkan diri sendiri, kamu jane masuk ke situ ngapain kan gitu, apakah tergoda gitu ya. Itu ya. Ini yang kedua ya, lewat sini saya mengajak teman-teman partai yang lain, pengurus partai yang lain, masyarakat, civil society-nya, wartawannya, birokrasinya, penguasanya, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ayo, sama-sama fokus di dua hal. Pertama, mengkonsolidir goalnya. Oke. Lewat mengagregasi. Berupa apa? Ayo diskusi soal arah pembangunan itu. Walaupun di aturan normatifnya sudah dijalankan lewat penetapan RPJMD, lewat Musrembang dan lain sebagainya ya. Tetapi di luar itu harus ya santai ngopi bareng, itu kan enak lah ya menentukan. Kedua, kita kalau sudah memilih demokrasi, ya harus on the track di situ. Dan ya kita harus siap begitu. Kalau tidak siap ya maka akan terjadi mobokrasi. Mobokrasi itu apa? Kelemahan demokrasi kan begitu ya. Demokrasi itu equal, kesetaraan. Maka adanya pilkada langsung kan karena konsep demokrasi itu equal. Kalau masyarakatnya tidak siap, terjadi mobokrasi. Semuanya berhak bersuara. Buh ulama, buh pejabat TNI, buh tukang becak, mesti merasa dirinya punya hak yang sama. Akhirnya mereka berhak bersuara semua. Kalau kepemimpinannya ini tidak visioner, juga tidak menerima betul-betul konsep demokrasi ini, akan terjadi mobokrasi, chaos. Kan gitu ya. Dan terjadilah ketidakstabilitasan keamanan dan politik yang merugi kita. Nah ini kira-kira patut nggak jadi Dewan Suro? Dewan Suro nasional. Oh ya patut. Ya kudu naik Gus. Jeneng ngene bae lah. Iyalah, orang tanggung-tanggung ya. Dandani negara kita.